Jadi sini pertandingan yang sesungguhnya itu nanti ketika kalian sudah keluar dari kompetisi sebagai seorang yang mandiri. Apakah kalian bisa bertahan di gempuran dunia entertainment? Nah, itulah yang namanya kompetisi yang sesungguhnya. Kalau sekarang itu bukan kompetisi kamu gitu loh. Jadi kalau sekarang kamu tuh lagi bersaing. Namanya juga Dangdut Academy. Namanya juga Dangdut Academy. Kamu lagi bersaing, belajar. Belajar namanya akademi tuh. Tapi kompetisi yang sesungguhnya itu ketika selesai acara ini, kamu tuh berkompetisi yang sesungguhnya. Apakah kamu sanggup bertahan di dunia entertain dengan begitu banyaknya gempuran? Ada yang begini, ada yang begitu, ada penyanyi baru. Apakah kamu masih stay? Apakah kamu masih berada di sini? Nah, itu gitu loh. Gak bisa kamu bandingkan dengan kita yang udah puluhan tahun berkarir. 25 tahun tetap. Ya, kalau kamu mau membandingkan dengan saya, ya harus dibandingin karyanya, bukan nyanyinya, karyanya. Selama Dewi Persik 24 tahun itu apa aja karya Dewi Persik? Kamu bandingkan dengan mereka. Aduh, mereka ini ibaratnya masih anak-anak yang baru lahir, yang harus kita didik, yang harus kita rawat, yang harus kita supaya mereka karyanya lebih bagus daripada kita. Harusnya mereka itu harusnya para pendukungnya itu merasa berterima kasih, bersyukur sama Indosiar, bersyukur sama para juri, bukan malah menghujat, bukan malah ngata-ngatain. Kamu di baratnya secara ekonomi kan kamu dibantu, dipromosikan, nggak bayar pula, malah dikata-katain. Hatimu di mana? Makanya kenapa Allah itu tidak pernah mengangkat derajat orang yang tidak bersyukur? Ya itu tadi gitu loh. Kalau Mami berapa tahun jadi juri nih? Kalau aku mau berapa tahun, bukan masalah berapa tahun, 1 tahun berapa kali ada kompetisi. Karena Indosiar itu dalam 1 tahun itu bisa ada kompetisi. Ada 3 kompetisi, misalkan LIDA, DA atau DA Asia. Jadi bukan berapa tahun saya menjadi juri. Kalau kamu lihat berapa tahun aku jadi juri, kecuali aku dipakai oleh Indosiar 1 tahun jadi juri. Sorry saya, aku juga jadi rebutan TV-TV lain jadi juri saya. Cuman aku setia sama Indosiar. Kalau kalian mau tahu ya. Jadi bukan hanya Indosiar aja yang minta aku jadi juri. Banyak. Cuman aku orangnya nggak kayak gitu. Aku orangnya berkomitmen. Kalau satu ya satu gitu. Karena satu kesibukan aku juga nggak bisa. Aku ada di pagi-pagi ambiar. Kalau ibaratnya aku mau tamak, aku jadi juri ini, aku jadi juri itu, aku mau jadi juri ini, enggak. Ya, gitu. Ini biar kalian paham dan mengerti. Karena mohon maaf nih, banyak banget berseliweran di sana itu sampai ngata-ngatain segala macamnya ini dan itu. Hai, nggak ada yang mudah dalam hidup ini guys. Semua itu butuh proses. Ya, buat Zain aku nggak ngerti KDI, tempatnya aku di Indosiar. Jadi kalau kamu mau, kalau kita di Dangdut Academy, jadi kalau kamu mau tanya tentang Indosiar, nah kamu boleh tanya sama aku misalkan hari ini Dangdut Academy 7 ya Mi, Dangdut Academy 8 kapan? Nah, jadi kalau misalkan di tempat yang lain aku nggak pernah pegang program-program yang lain. Itu pun kalaupun aku mau biasanya pengisi acara, aku misalkan ngisiin acara di tempat itu. Nah itu pun belum ada waktu gue, gitu ya. Nah, biar kalian itu tahu kapan main film lagi, belum ada waktu sayang. Kalau badan aku tuh ada 5 atau badan aku ada 2 aja, aku bisa. Nggak ada waktu gitu. Jadi ini Mami itu ada yang ngatain lonte. Hah? Yang ngatain aku lonte, emang aku pernah bobok sama bapaknya? Atau aku kayaknya yang ngomong deh. Aku soalnya nggak pernah nggak ada ceritanya Dewi Persik jadi lontong, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya Dewi Persik jadi lonte, itu nggak ada Dewi Persik jual diri, itu nggak ada. Kalau Dewi Persik jual skill tuh yes, itu aku. Dan gue nggak pernah ngerayu gadun. Ada nggak pemberitaan Dewi Persik? Nggak ada. Kita nggak ada. Kamu cari dari ujung kaki sampai ujung beruk juga nggak ada. Nggak ada Dewi Persik jadi itu, nggak ada. Yang ngomong tuh pasti itu lonte sesungguhnya gitu loh. Yang ngatain gue itu adalah lonte sesungguhnya. Karena dia nggak punya apa-apa, nggak punya skill, nggak cerdas kayak saya gitu loh. Karena perempuan cerdas tuh nggak akan bisa jadi lonte. Ya, gitu. Jadi jangan marah pendukungnya. Kita pun juga pekerja di sini. Kita itu diatur oleh bos. Kita punya bos. Bos tuh kalau kamu mau ngatur juri, kamu harus jadi juri dulu. Jangan jadi juri terus, dimarah-marahin aja terus jurinya. Ya kan? Nggak boleh, harusnya itu bersyukur. Oh terima kasih ya Ibu Soimah, terima kasih ya Kak Wika Salim, terima kasih ya Bunda Lesti karena sudah sharing tentang pengalaman-pengalaman ketika di panggung.
bukan malah ngata-ngatain, bukan malah gak pantas. Jadi maksudnya tuh yang pantas itu yang ngatain gitu. Ya, yang pantas tuh yang ngatain gitu. Nggak bisa lah kayak gitu. Orang TV juga memilih seseorang menjadi juri pasti punya kredibilitas, nggak sembarangan asal dipilih gitu loh. Kita itu bukan artis TikTok, bukan artis musiman, saya. bukan artis musiman, tolong. 24 tahun dengan era gempuran, Makanya ketika kamu tuh bersaing di dunia, bukan bersaing gini ya. Aku mau kasih tahu nih sama kalian ya. Orang menyanyi itu pinter menyanyi, suara bagus itu banyak. Orang bisa mencontoh skill kita. Orang bisa mencontoh cengkok kita. Orang bisa mencontoh cara bernyanyi kita. Tapi orang tidak akan pernah bisa mengcopy aura, energi, soul, dan juga keberuntungan. Nah, jangan lupakan itu. Ya. Katanya lebih suka juri yang dulu, heran deh aduh, itu kebanyakan ngatur. Soalnya biasa kalau orang kebanyakan ngatur kan orang tuh cuma bisa komentar dan mengkritik. Ibaratnya itu ini Indosiar tetap aja alhamdulillah berkat orang-orang yang waras ya. Alhamdulillah rating 1, share-nya juga bagus berkat orang-orang yang waras. Kalau orang yang nggak waras isinya menghina terus, nggak ada positifnya dalam hidup gitu loh. Ingat, kalian tuh harus ingat itu. Penyanyi itu banyak, yang cantik itu banyak, yang ganteng juga banyak, tapi belum tentu mereka bisa diberi keberuntungan, belum tentu mereka bisa diberi energi, belum tentu mereka bisa diberi aura, belum tentu mereka bisa diberi soul. Dan itu gift. You know that? You understand what I mean? Ya. Kita tuh ada tema ya. Nggak suka aku baju ini. Iya. Nggak suka. Itu bukan style aku nggak suka baju itu. Kenapa kalau mau kasih tema jangan dadak-dadak dong? Kan kita cari desainer tuh bukan gampang loh, nggak gampang loh. Dan itu pun juga lihat-lihat kita harus ngukur baju kita harus ngukur badan kita. Dan aku yakin Bu Maria pasti akan setuju sama pendapat aku. Tapi kalau ngasih dadak sih aku nggak sini, cuma mungkin misal ini kali apa? Enggak, baru semalam kok ngasih tahu ya. Lagi mana? Minta obat mata dong, baru semalam ngasih taunya. Halo Yerausha, terima kasih. Kapan DA 9? Masih tahun depan sayang. Ini aja DA 9 2 tahun lagi. Sekarang DA 7. Aku setuju banget pendapat Mami. Iyalah. Jadi kamu nggak bisa balik lagi para pendukungnya itu jangan egois juga, harus bisa bijak untuk menonton gitu loh. Kita juga nggak akan ibaratnya mengeliminasi yang bagus gitu, karena memang kan kita mencari yang berkualitas dan berkelas. Harusnya bersyukur, berterima kasih sama Indosiar, berterima kasih dengan para juri, berterima kasih dengan orang-orang yang ikut andil di dalam perlombaan ini. Bukan malah kita dikata-katain, malah bos aku dipanggil-panggil siwi, bos aku dipanggil Maria, bukan. Justru dengan adanya Dangdut Academy ini, justru ini bisa membuat, bisa mengangkat perekonomian orang-orang yang tadinya di bawah. Mungkin bukan hanya perekonomian, tapi secara kualitas dalam bernyanyi. Kan kalian juga dapat tempat tinggal, kalian dapat guru, dapat coach, bukan malah dikata-katain. Banyak bersyukur deh guys. Itu sih saran aku ya, itu pesan aku gitu loh. Jadi jadilah penonton atau pendukung yang bijak. Gitu. Menghujat gara-gara karunia tersenggol. Ya mau kalau karunianya sama keluarganya mungkin menerima, tapi saya nggak tahu kalau yang lain nggak menerima. Namanya ini kompetisi ya pasti harus menerima, harus ada yang tereliminasi kan. Gitu. Jadi ya harus bisa menerima gitu. Kalau nggak mau tersenggol jangan ikut lomba deh. Kalau nggak mau tersenggol jangan ikut lomba, bikin lomba sendiri, beli piala sendiri, juara 1. Kadang-kadang bingung ya. Pendukungnya ini loh.
harusnya Ganti baju dulu. harus kayak gimana gitu loh. Barangkali ada mendukung secara objektif. Nah, itu benar. Sama nasib kehidupannya juga berubah ya Mi. Iya kan, yang tadinya nggak dikenal orang jadi dikenal orang, yang tadinya mungkin orang melihat sebelah mata, waduh masya Allah ternyata sudah masuk TV pasti harganya berbeda gitu loh. Jadi harus banyak-banyak bersyukur sudah diangkat derajatnya oleh Indosiar. Dan kamu tuh sudah sangat enak sekali. Zamannya saya tidak ada punya fasilitas apa-apa. Saya mah nggak pernah masuk manajemen. Saya nggak ada guru. Saya nggak ada coach atau saya nggak ada yang membimbing. Tapi kalau kalian kan diberi tempat di sini, dikasih segala macamnya fasilitas, dikasih pelajaran, dikasih ilmu, yang mestinya kalian harus bisa menerima dengan lapang. Terima kasih. Gitu, bukan malah marah-marah. Gimana mau bisa sukses? Idola kamu kalau pendukungnya sendiri aja ibaratnya bahasanya gak bagus gitu ya kan. Saya tidak memikirkan yang menghujat, saya cuma membuka pikiran-pikiran kita supaya kita jangan terprovokasi sama hal-hal yang sifatnya itu jadi nggak baik gitu. Nggak rugi kok kalau kita itu bersyukur, nggak rugi. Harus ingat kita sadar diri kita ini siapa. Tiba bisa dilolosin, bisa diterima, bisa berada di panggung Indosiar, panggung Mega. Kita itu bisa dikasih ilmu oleh mereka, orang-orang yang gak kita kenal. Bukan malah ngata-ngatain. Ya pantas kamu jadi orang begitu terus kalau kamu ibaratnya gak pernah jadi orang bersyukur. Hidup itu pasti ada kalah, ada menang. Itu sudah namanya juga lomba. Hukum alam ya. Kalau nggak mau kalah yang jangan ikut kompetisi, berarti secara mental kamu berarti nggak bisa gitu. Gitu guys ya. Aku nggak tahu Venisa karena itu semua orang TV yang ngatur. Saya aja masih diatur orang TV. Saya aja ngejuri masih diatur orang TV gitu loh. Apalagi kamu yang baru meletek, yang belum berpengalaman, yang belum berjuang sesungguhnya. Nah, jadi harus nurut, harus mengikuti untuk demi kemajuan kamu. Kita nggak akan mungkin ngejeblosin kalian kok. Kita malah pengen kalian itu lebih sukses daripada kita. Gitu. Dinda yang tersenggol sekarang main FTV di Indosiar tuh. Kan kurang bagaimana? Ya kan, diberikan tempat, diberikan lapangan pekerjaan, diberikan kesempatan untuk terus berkarya, bukan malah dikata-katain. Ya Allah, nggak ada rasa syukurnya banget sih. Ada deh malam ini, ada dong. Ini aku lagi dandan, udah make up. Ya semoga aja peserta yang udah keluar dapat job yang banyak ya Mi, amin. Kamu lihat deh, terkadang yang juara 1 belum tentu setenar juara 2 dan juara 3. Kadangkala yang tenar juara 2, kadangkala yang tenar atau yang lebih banyak show-nya juara 3. Jadi itu semua balik lagi guys, semuanya itu hanya Allah yang mengatur rezeki gitu. Harus diterima dengan lapang gitu loh. Ya, diterima dengan lapang. Ini baru kompetisi loh, belum kamu tuh belum berperang dalam kehidupan yang sesungguhnya di dunia entertainment. Nah, gitu loh ya. Karunianya nggak salah, misalnya nggak bilang karunia salah. Saya dari tadi bilang pendukungnya kan. Makanya disimak, siapa namanya ini, si Mati Mantul, disimak orang ngomong. Jadilah pendukung atau penonton yang bijak. Nah, disimak omongan saya. Semua tergantung rezeki aja. Harus kasih semangat idolanya biar terus belajar. Nah itu bener, harus dikasih semangat biar bagus. Ya kalau misalkan marah-marah sama jurinya, ya udah jadi juri aja. Itu pun kalau misalkan orang lihat kamu berkompeten gitu loh. Nah sayangnya pada jadi juri hayalan semua gitu loh. Jirayut gak juara tenar. Nah itu rezeki. Jadi jangan main-main sama yang namanya rezeki. Harus bisa sportif gitu. Harus bisa berlapang dada gitu.
Karena kalau rezeki itu nggak akan lari kemana, harus ikhlas, tulus gitu loh. Supaya jalannya Allah kasih rezeki itu lancar. Jangan, nggak bisa gitu loh. Kamu tetap harus bisa bersyukur, berterima kasih. Mbak Maria boleh ngomong bentar? Maaf ya Bu. Ebi, halo kok mati? Maaf. Maaf ya Bu. Sentuh luar biasa lah. Mami, halo. Mami umur berapa masuk DA? 15? Mbak. Pakai handphone aku aja kalau handphone aku lagi dipakai. Bentar, Mbak. Aku kirim dulu. Mana bajunya kayak begitu lagi. Aduh, nggak banget deh warna merahnya. Nggak mau aku, nanti jadi yang ada malah aku nggak pede pakai bajunya. Fans juara 3 angkatan Dedek Lesti nggak tenar dan nggak tahu sekarang kemana. Ati Kodong introspeksi deh.